Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kakak senang banget kita bisa berkumpul lagi pada hari ini, meskipun secara online, tapi kita tetap bisa menjalankan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik, kakak yakin kita semua di sini pasti pernah yang namanya berbuat kesalahan. Pernah dong? Nah, ketika kita mendengar kata kesalahan, pasti identik dengan yang namanya pertobatan. Kakak yakin pasti kalian udah sering banget dengar, kalau kalian berbuat salah, kalian harus bertobat. Nah, pertobatan itu apa sih? Kalau menurut kakak nih, pertobatan itu ketika kita menyadari kesalahan kita mengaku nih kalau kita salah, kita sadar kalau kita salah, kemudian kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita benar-benar bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi tentang apa sih pertobatan itu melalui cerita yang akan disampaikan oleh Kak Tuti nanti. Tapi sebelumnya kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan dulu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng, memuji Tuhan selalu. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai pada selesai. Kiranya Tuhan berkati kami agar ibadah kami boleh menjadi persembahan yang harum hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami kembali datang kepada hadirat-Mu. Kami mau meminta ampun ya Tuhan atas semua kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat di dalam minggu-minggu ini. Tuhan, kami sadar di dalam kehidupan kami masih saja sering lalai dalam melakukan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu yang setia dan taat. Kami masih saja suka menyedihkan hati Engkau. Kami minta ampun ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau Tuhan yang pimpin kami
agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ketika murid-murid sedang berkumpul dan bercerita tentang kebangkitan Yesus, seperti yang sudah disampaikan oleh perempuan-perempuan yang pulang dari kubur Yesus, Kleopas, serta temannya, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Para murid kaget dan takut karena mengira Yesus adalah hantu. Akan tetapi adik-adik, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu kaget, takut, dan tidak percaya? Aku adalah Yesus yang telah bangkit. Rabalah dan lihatlah tangan dan kakiku, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya." Yesus menolong mereka agar mereka tidak takut dan tidak ragu-ragu lagi. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya serta menyuruh mereka untuk merabanya. Kemudian, untuk membuat murid-murid semakin percaya, Yesus juga memakan sepotong ikan goreng yang ia telah minta dari murid-murid. Dan Yesus juga mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus harus menggenapi seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Dan juga adik-adik, Yesus membuka pikiran mereka agar mereka mengerti kitab suci dengan cara menjelaskan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Wah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Ternyata murid-murid yang tadinya ketakutan, mereka sekarang tidak takut lagi. Yang tadinya mereka ragu-ragu, sekarang mereka menjadi percaya. Nah, dalam pertemuan dengan Yesus, murid-murid juga diberi tugas. Yuk, kita baca sama-sama di ayat yang ke-47. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, artinya apa? Artinya adalah berita tentang pertobatan dimulai dari tempat mereka berasal, yaitu di Yerusalem.
harus dimulai juga dari diri mereka masing-masing. Murid-murid tidak hanya bergembira dan percaya saja, tetapi harus memberitakan tentang pertobatan ataupun pengampunan. Begitupun dengan kita yang sudah menerima berita Paskah atau berita kebangkitan Yesus. Kita juga mau belajar untuk memberitakan pertobatan atau pengampunan, dimulai dari diri sendiri, yaitu mau menyadari kesalahan kita mau bertobat. Bertobat adalah suatu janji untuk tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sama dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga mau mengampuni atau memaafkan orang lain. Ketika ada perubahan tingkah laku dan perbuatan baik, berarti kita sudah menyampaikan berita pertobatan. Contohnya adalah ketika mama atau papanya menyuruh untuk mengerjakan tugas, masih ada yang suka marah-marah nih, atau malah memilih untuk main HP aja, main gadget aja. Nah, setelah mendengar berita Paskah, kita mau menyadari bahwa marah-marah adalah perbuatan yang tidak baik. Kita mau meminta maaf kepada mama dan papa dan mau rajin untuk mengerjakan tugas di rumah. Yang kedua, misalnya masih ada yang malas untuk mengerjakan saat teduhnya. Nah, setelah mendengar berita Paskah, kita mau menjadi rajin mengerjakan saat teduhnya. Contoh lainnya adalah mungkin masih ada yang sering berbohong atau tidak berkata jujur kepada orang tua atau kepada teman-teman. Nah, setelah mendengar berita Paskah, kita mau menjadi anak-anak yang jujur, mau berani mengatakan hal yang benar. Perubahan-perubahan untuk menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang taat itu merupakan bukti bahwa kita sudah menyampaikan berita tentang pertobatan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan pada hari ini melalui Kak Tuti. Melalui firman ini ya Tuhan, kami belajar agar kami mau menyadari kesalahan yang telah kami perbuat ketika kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, seperti murid-murid-Mu, kami juga mau meneladani mereka. Kami mau menyadari kesalahan kami mau bertobat, dan juga kami mau Tuhan pimpin agar kami dapat selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar, dan yang tentunya seturut dengan firman Tuhan. Sertai dan pimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik dan taat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Bapa